Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu hak saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini tuh Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo faham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Doha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rozin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala ya fulu kok terus fa'lan ya fa'ala ya fulu ya uful gitu kan. Masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorof. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun. Mungkin kalau Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok. Supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU. Tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hasyim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern. Sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qobla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum supaya kitab ini to the point, supaya enggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik.
Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah. So, yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini? Sampai halaman ini yang Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Bali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan. Tanduk mangan sing enak. Orang santri ora tau mangan enak. Ya tidak pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi. Ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sake iku nggawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali iku pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya asa ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wa liya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti.
Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang. Ditanya sama Musa, Mas Muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang. Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang gak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya. Jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu terus. Jadi Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa. Dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji. Pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal ya, boten berarti gue aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendirilah, mau kamu nih gue abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina adina juwakum apa? Sotaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar kayak Mbak Warsun bisa ngarang Kamus Al-Munawwir, Pak Bil juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alam.